Java, peluang di tengah ketidakpastian. Kami dari Union Capital Universitas Udayana akan mempresentasikan hasil riset investasi kami mengenai PT Java Config Indonesia Tbk. Sebelum itu, izinkan kami memberikan disclaimer bahwa laporan ini kami buat bertujuan untuk mengikuti lomba KBMK dan bukan ajakan kepada siapapun untuk melakukan investasi pada emiten terkait. Adapun outline dari analisis Java kami nantinya adalah sebagai berikut. Kami memberikan rekomendasi buy terhadap saham Java dengan target harga 2.132 dengan potensial upside 40,25%. Adapun faktor yang menjadi pendorong rekomendasi kami yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh impresif di tengah ketidakpastian, industri yang menguntungkan dengan potensi pasar-pasar segmentasi masih luas, dan kekuatan neraca dan profitabilitas yang ditopang model bisnis yang terintegrasi dan terdiversifikasi. Selanjutnya adalah definisi bisnis dari saham Java. Java merupakan perusahaan peternakan terintegrasi terbesar di Indonesia yang didirikan sejak 1971. Java bergerak di bidang manufaktur pakan ternak dengan 3 segmen utamanya yaitu perunggasan, peternakan sapi potong, dan aquaculture. Java merupakan produsen pangsa pakan unggas dan juga DOC terbesar kedua di Indonesia. Java juga memiliki sistem operasional yang terintegrasi vertikal sehingga mampu memproses bisnisnya dari hulu hingga ke hilir, dan juga memiliki merek dagang reputasi baik dan serta hubungannya yang kuat dengan pelanggan. Selain itu, Java juga menggunakan standar biosecurity yang tinggi dan memiliki jajaran manajemen yang berkualitas serta berpengalaman. Selanjutnya adalah analisis ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan bersifat tentatif sempat mengalami penurunan menjadi 2,9% adanya perang Rusia-Ukraina. Berbeda dengan hal tersebut, Indonesia justru diproyeksikan mengalami peningkatan ekonomi menjadi 5,1%. Inflasi Indonesia juga masih rendah jika dibandingkan dengan inflasi di Amerika Serikat dan juga kawasan Eropa. Adanya kerjasama ekspor ayam antara Indonesia dengan Singapura juga akan mendongkrak pendapatan dan juga laba bersih pada segmen perunggasan. Tidak hanya itu, potensi pangsa pasar segmen unggas yang masih sangat luas di Indonesia karena Indonesia memiliki tingkat konsumsi unggas per kapita terendah di Asia. Jika dilihat dari analisis ekonomi lokal, pertumbuhan ekonomi Indonesia impresif di tengah ketidakpastian dari krisis global. Hal ini dibuktikan dengan pengeluaran konsumsi dan juga ekspor yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,51%. Tidak hanya itu, indeks keyakinan konsumen yang semakin optimis telah meningkatkan keyakinan konsumen dan juga daya beli masyarakat. Adanya kebijakan pooling untuk daging ayam sangat mendukung industri politik ini, mengingat populasi ayam yang terbilang oversupply yang juga berdampak pada konsumsi daging unggas yang meningkat sejalan dengan PDB di Indonesia. Faktor ini sangat memberi peluang bagi JPFA sebagai perusahaan yang bergerak pada manufaktur pakan ternak. Berikutnya adalah industri perunggasan di Indonesia merupakan sektor yang penting bagi perekonomian nasional, mengingat protein itu merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, di mana pada tahun 2022, sektor poultry menyediakan 69,5% dari total protein hewani di Indonesia. Tentunya hal ini akan menguntungkan Java yang memiliki pangsa pasar produksi pakan terbesar kedua di Indonesia setelah Cepin. Adapun beberapa katalis yang dapat mendukung industri dari Java ini. Yang pertama, value chain yang kokoh dari Java dengan model bisnis yang terintegrasi dan juga terdiversifikasi. Lalu yang kedua, wilayah operasional Java yang sudah tersebar di seluruh pulau besar yang ada di Indonesia, serta resiliensi Java yang teruji tahan terhadap berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi Asia, epidemi flu burung, krisis keuangan global, dan juga pandemi COVID-19. Berikutnya, adapun hasil dari analisa 5 quarter forecast kami adalah sebagai berikut. Tidak lupa kami juga melakukan analisis risiko pada emiten Java ini, di mana konflik Rusia-Ukraina masih mengancam terjadinya lonjakan harga bahan baku mentah yang terjadi di dunia, sehingga dapat mengikis profit margin yang dimiliki oleh Java. Dan juga Java perlu memitigasi dengan memenuhi kebutuhan bahan bakunya dari petani lokal yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah wabah penyakit peternakan yang akan mengancam operasional perusahaan. Namun Java sendiri telah memitigasinya dengan menerapkan sistem biosecurity yang berstandar internasional. Analisis finansial. Pada tahun 2020, saat mewabahnya pandemi COVID-19,
Japa mampu meningkatkan pendapatannya dari 36,74 triliun di tahun 2019 menjadi 36,99 triliun di tahun 2020. Kami memproyeksi pada tahun 2023 sampai 2026, angka GPM Japa akan stabil di angka 18% sampai 18,75%, OPM di angka 7 sampai 8%, NPM di angka 5 sampai 5,7%, dan ROE di angka 14%. Dengan total penjualan di tahun 2026 yaitu 73,24 triliun dan total laba bersih 3,93 triliun. Kemudian pada semester 1 2002 total Japa tercatat 32,81 triliun dan meningkat 3,1 triliun dari tahun yang lalu. Dari sisi liabilitas, kami proyeksikan Japa akan menurun menjadi 0,89% di tahun 2026. Kemudian dari sisi current ratio, Japa akan selalu di atas 2 kali, yang menunjukkan total aset lancar Japa 2 kali lebih banyak dari total utang lancar dari JPFA. Kemudian untuk arus kas dari investasi dan operasional, Japa selalu positif dari 2017 sampai 2021. Hal itu menunjukkan banyaknya uang masuk daripada uang keluar dari Japa. Valuasi. Kami menggunakan metodologi net income growth dividend risk model untuk memvaluasi Japa, sehingga didapatkan hasil 40,05% potensial aset, yang dimana yang ini menunjukkan untuk investor melakukan buy pada Japa di saat ini. Lalu kami melakukan penilaian tata kelola perusahaan Japa berdasarkan kriteria OECD dan memberikan skor 9,3 karena JPFA telah mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan dengan baik. Sekian hasil pemaparan analisis saham JPFA dari kami, Union Capital. Sekian dan terima kasih.